sekalian, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat dari perubahannya. Jenis-jenis termometer. Jenis pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Jika suhunya berubah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, namun raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya. Jika sedang naik ataupun turun, alkohol tidak seberbahaya dari air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Contoh yang pertama adalah termometer laboratorium, bentuk panjang dengan skala dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya dapat menggunakan air raksa maupun alkohol. Contoh yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu atau reservoir dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Untuk lebih jelas, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Lalu, jenis termometer yang terakhir adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kalian tahu nggak ada berapa skala suhu? Ya, benar sekali. Jadi, skala suhu yang diketahui ada 4. Yang pertama Celsius, kedua Fahrenheit, ketiga Reaumur, yang keempat Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam Satuan Internasional atau SI. Skala suhu pada Kelvin memiliki perbedaan dari yang lainnya, karena menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Untuk Celsius memiliki titik tetap bawah atau titik rendahnya, yaitu 0 derajat, sedangkan titik tertingginya adalah 100 derajat. Kemudian untuk Fahrenheit memiliki titik terendah 32 derajat dan titik tertingginya adalah 212 derajat. Untuk Reaumur memiliki batas terendah 0 derajat dan batas tertingginya adalah 80 derajat. Sedangkan yang terakhir untuk Kelvin memiliki titik tetap bawah yaitu 273
dan titik tetap atasnya adalah 373. Jadi, jika kita menggunakan perbandingan dengan matematika pada skala suhu, antara Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dan berbanding Kelvin secara berturut-turut adalah 100 banding 80 dibanding 180 dibanding 100. Atau bisa diperkecil menjadi 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengkonversi skala suhu. Jangan lupa diingat dan dicatat ya. Ini adalah beberapa contoh soal dari suhu. Tentukan 25 derajat Celcius menjadi titik-titik menjadi derajat Reaumur. Nah, cara menghitungnya ini menggunakan rumus yaitu 4/5 dikali 25 derajat Celcius. Ini coret 5. Nah, hasilnya itu 20 derajat Reaumur. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa akibat perubahan suhu. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, kamu menuangkan air panas ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Nah, oleh karena itu, para perancang bangunan jembatan juga jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan pada bahan. Karena perubahan suhu, jembatan pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lain. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik matahari. Sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lain. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut. Nah, prinsip dari jembatan juga sama dengan rel kereta api, karena rel kereta api dapat melengkung akibat pemuaian. Oke teman-teman, kakak kasih tahu lagi contoh yang lainnya ya. Kalian pernah melihat kan kabel yang dipasang di tiang listrik di pinggir jalan? Kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang, karena ketika terik matahari kabel tersebut akan memuai. Seperti gambar berikut, ketika malam hari kabel tersebut akan menyusut. Jadi, itulah alasannya kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus, karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Begitu teman-teman. Jadi, teman-teman ternyata untuk setiap logam pun berbeda-beda pertambahan panjangnya ketika memuai. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang bahan. Ini adalah contoh koefisien muai panjang bahan. Berikut adalah rumus untuk mencari koefisien muai panjang dan panjang benda setelah pemuaian.
Berikut adalah pemuaian luas pada zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Berikut adalah rumus yang digunakan pada pemuaian luas zat padat. Yang terakhir adalah pemuaian zat padat. Benda-benda yang berdimensi 3 yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari pemuaian pada volume zat padat. Nah, kita sudah membahas pemuaian pada zat padat. Ternyata bukan hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian, melainkan zat cair dan zat gas pun juga mengalami pemuaian. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa dan sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran, karena gas-gas yang terdapat pada ban sepeda juga dapat memuai ketika panas dan dingin. Nah, ini adalah beberapa kesimpulan dari materi suhu dan perubahannya, yaitu suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Berdasarkan bahan yang digunakan terdiri dari 5 jenis, antara lain termometer zat cair, termometer zat padat, termometer zat gas, dan termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Skala termometer terbagi menjadi 4 macam, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Peristiwa perubahan benda akibat pengaruh suhu dalam kehidupan sehari ditunjukkan oleh peristiwa pemuaian.